Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanin Triwidiastuti. Saya dari program studi bimbingan dan masli. NIM saya 09101516. Saya mengajar di kelas 11 IPS 3 dengan materi penyalahgunaan narkotika. Mau lihat cara ngajarin gimana? Check it out. Nah, bisa dibaca, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan terlarang, atau nama lainnya itu adalah NAMZA, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahan ini kalau misalnya dimasukkan ke dalam tubuh, baik itu secara diminum, dihisap, atau ada yang digigit, disuntik, atau misalnya dihirup, itu akan menyebabkan gangguan-gangguan syaraf yang bisa bikin ketergantungan atau kejang, atau misalnya bisa bikin kulit yang dari mulus jadi nanah-nanah. Mungkin sudah ada yang pernah lihat pengguna narkoba? Siapa yang udah? Kita lihat dulu narkotika itu apa. Nah, kalau misalnya dari Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97, narkotika itu adalah, bisa dibaca di bawah, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai kurang. Rasa ini dapat menimbulkan Nah, yang tadi bilang, jadi narkotika itu bisa membuat perubahan atau pengurangan kesadaran. Jadi kalau misalnya yang pakai narkotika ini bisa hilang kesadaran, atau yang kita kenal dengan kata fly atau mabuk. Nah, contohnya narkotika apa aja sih? Contohnya itu ada heroin, ada kokain, sama ada ganja. Terus ada morfin juga, ada petidin, sama ada kodein. Udah pernah lihat? Yang belum lihat silahkan di ruang BK. Di ruang BK ada lengkap. Tapi hanya untuk contoh aja, jangan coba-coba itu dibuka, dicicipin ya. Nah, kalau misalnya psikotropika itu sama halnya dengan narkotika, zat atau bahan. Kalau ini alami atau sintetis ya. Nah, bedanya sama narkotika itu, kalau misalnya narkotika itu menyebabkan penurunan atau pengurangan kesadaran sama penghilang rasa nyeri. Kalau misalnya psikotropika itu bisa menyebabkan perubahan aktif dalam mental atau perilaku. Kayak misalnya meningkatkan keberanian, terus biar berani ngomong. Kan suka tuh ada yang atlet-atlet yang pada pakai doping. Nah, itu pakainya psikotropika biar dia bisa lebih memacu motoriknya biar bisa bergerak lebih baik, sama biar bisa berani. Contohnya gimana sih? Ada yang tahu? Contoh. Kita lihat sama-sama. Nah, benar banget, Mbak. Ya, di depan ada ekstasi, ada amfetamin, ada fenobarbital, sama ini rata-rata bentuknya pil, soalnya dia sintetis. Nah, kalau misalnya zat adiktif, kayak alkohol, lain-lain, bobot, sama. Ini ada yang ngerokok nggak? Saya sih percaya kalau misalnya di sini sih anaknya baik-baik semua. Sama narkoba kan di sini rajin-rajin semua ya kan? Nah tuh, kita lihat di depan kandungan-kandungan apa aja yang ada di rokok. Ada kafein, ada amonia, nikotin, dan bahkan bisa dilihat ada biasanya kalau cat itu dipakai untuk apa? Lihat. Terus buat apa lagi? Buat mobil, benar. Buat pagar, benar banget. Tapi kalau misalnya jadinya dihisap terus masuk ke tubuh kita, gimana? Mantap. Nanti masa paru-parunya
tembok, mau dicat biar warna-warni atau biar kolor gitu. Nah, dari depan sini kan kita udah lihat, bisa dilihat zat-zat apa aja yang ada di dalam rokok. Nggak ada yang untuk menguntungkan kita kan, tapi malahan semuanya itu merugikan kita. Benar banget, siapa sih ngerokok? Iya. Secara fisik itu gangguan pada sistem saraf, neurologis yang tadi dibilang, bisa kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan merusak saraf kepik. Terus gangguan pada jantung seperti infeksi akut otot jantung sama gangguan peredaran darah. Makanya kalau misalnya ada yang mengkonsumsi ini kan langsung pasti lama atau kayak pengen marah terus jadi duduk-duduk gitu kan. Terus gangguan pada kulit, kulitnya bisa bernanah, itu khas batuk. Terus gangguan pada paru-paru, suka sulit bernafas, sering sakit kepala atau mual-mual. Makanya kalau yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya mereka terus-terusan atau sifatnya mentinggi. Soalnya kalau misalnya mereka berhenti, itu ya. Iya benar banget, Juli. Tepuk tangan dong buat Juli. Nah, nanti gantian dong bosnya, jadi jangan disorakin temennya. Ya, ada lagi dampak terhadap dampak terhadap kesehatan bisa terjadi perubahan siklus menstruasi atau bisa menopause dini. Terus kalau misalnya yang pakai jarum suntik itu bisa HIV atau bisa hepatitis. Itu penderita hepatitis. Ada yang mau kayak gitu nggak? Nah, serem nggak? Nah, kita lihat penderita HIV. Nah, ya. Kenapa ada anak kecil? Tadi kan siapa anak kecil? Ya soalnya kalau misalnya anak kecil itu kan kalau ayahnya atau ibunya sudah menderita HIV, otomatis dia akan tertular. Makanya di sini juga anak kecil bisa menderita HIV. Kasian gak sih lihat anak kecil kayak gitu? Ya, nggak mau kan anaknya kayak gitu? Lihat dong, dari cantik langsung kayak gitu. Nah ini juga bisa dilihat. Nah, kalau misalnya ini untuk tubuh seorang perokok, dari kulit keriput, kanker paru-paru, kanker ginjal, peradangan pada kulit, kanker rahim, semuanya. Lamban dan ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan gelisah, hilangnya kepercayaan diri sama apatis. Ada yang tahu nggak apatis itu apa? Mementingkan diri sendiri. Ya, benar. Mementingkan diri sendiri. Selain mementingkan diri sendiri, apatis itu jadinya acuh, cuek. Benar banget, acuh, cuek, nggak peduli sama lingkungan, bodo amat mau ada apaan juga yang penting diri gue itu senang, bahagia, suka-suka diri sendiri. Ini ada nggak yang suka ngayal-ngayal? Terus penuh curiga, semua dicurigain. Terus agitatif sama tingkah laku brutal. Ada yang tahu nggak agitatif apa? Penghasut, benar banget. Agitatif itu penghasut, bukan dong. Konsentrasi, perasaan kesal dan
nggak aman, bahkan sampai ada yang nekat bunuh diri. Nah, ciri-ciri pengguna narkoba kita lihat. Banyak mual, pada sama ngantuk, berat badan turun drastis, tapi bukan diet. Terus mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh bintik, sensitif, suka membangkang, emosinya naik turun. Bahkan yang tadi dibilang sama Diadi itu dia bisa jadi penyusun. Coba dilihat temennya atau diingat-ingat, ada nggak yang temennya kayak pengen dibilang gaul. Terus misalnya dia punya masalah, tapi dia nggak mau berbagi sama temannya atau nggak mau berbagi sama keluarga, sama seperti BK, konselor atau psikolog, itu bisa jadi tempat untuk berbagi bagi kalian, untuk berbagi masalah, menyelesaikan masalah. Jadi nggak dengan cara pakai narkoba. Kalau misalnya pakai narkoba, selesai nggak sih masalahnya? Iya, benar banget sih kalau narkoba salah. Terus mencari tantangan atau yang kegiatan beresiko. Padahal kalau misalnya mau nyari tantangan tinggal ke depan aja, ya kan? Iya. Sana adrenalinnya naik tuh. Melakukan kegiatan yang bermanfaat, kayak tadi olahraga atau misalnya yang suka musik, main musik, yang suka ngedance, yang suka masak atau apa, itu lebih baik ngelakuin kayak gitu daripada yang namanya nyoba-nyoba narkoba, ya kan? Nah, selesai deh hari ini. Saya punya tayangan tentang itu ya, jangan ditiru adegan ini, jangan ditiru. Itu tadi saya omongin karena nggak ada tulisan, makanya adegan ini jangan ditiru. Habis ya. Bener pendek yang bener pendek. dari penyalahgunaan narkoba atau agar
dari praktek orang yang ngajak-ngajak untuk pakai narkoba. Apa sih? Rajin belajar. Komitmennya rajin belajar ya. Selama ini sudah dilakukan? Belum. Berarti mulai hari ini rajin belajar. Ingat ya semuanya dipegang omongannya Raffi hari ini, katanya Raffi mau rajin belajar. Ya. Untuk hari ini sekian dari saya. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan itu benar-benar melekat di dalam hati dan pikiran semua yang ada di sini, dan benar-benar dilaksanakan komitmennya dan benar-benar menjauhi narkoba, nggak mau colek-colek, dan yang merokok segera berhenti dan segera tobat dari rokoknya. Oke? Semangat buat belajarnya.